Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Ju. Hari ini kita akan belajar mengenal alat-alat yang akan kita gunakan di lab kimia serta simbol bahaya yang ada di bahan kimia. Yang pertama, di sini kita lihat ada Google kacamata digunakan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau untuk melindungi mata kita dari cipratan-cipratan bahan kimia. Selanjutnya di sini ada tabung reaksi, kemudian ini raknya. Tabung reaksi digunakan untuk melakukan reaksi. Ada penjepit tabung seperti ini. Nah, ketika kita melakukan reaksi kimia menggunakan Bunsen membakar, seperti ini cara membakarnya. Kita memanaskan, kemudian ujung tabung reaksi itu diarahkan ke tempat yang tidak ada orangnya. Misalnya di sebelah kanan saya kosong, tidak ada teman, maka diarahkan ke sana. Kemudian ketika kita akan mematikan api di Bunsen, maka jangan ditiup, tapi langsung tutup saja seperti ini. Kemudian ada kaki 3, ada kasa, gunanya kalau kita mau memanaskan sesuatu, di bawahnya ada Bunsen, ini di atasnya letakkan di sini, dipanaskan untuk mereaksikan atau memanaskan sesuatu. Ada cawan Petri digunakan untuk menimbang. Ketika kita menimbang bahan kimia, ini diletakkan di atas timbangannya. Ada spatula, sendok sungu, ini untuk mengambil bahan kimia yang berupa padatan. Pinset, ada pipet tetes. Kalian pasti sudah sering menggunakan pipet tetes, tapi yang perlu menjadi perhatian adalah cara memegangnya. Bagaimana cara memegang pipet tetes yang benar? Apakah seperti ini? Tidak. Seperti ini? Tapi seperti ini ya. 3 jari diletakkan di sini memegang, kemudian jempol dan telunjuk untuk memencet. Jadi nanti seperti ini mengambilnya. Supaya apa? Supaya aman dan kuat. Kalau seperti ini takutnya dia akan bergerak-gerak atau bisa netes-netes. Kalau bahannya berbahaya itu resiko. Kalau seperti ini akan kuat. Ada pipet ukur. Pipet ukur bedanya apa dengan pipet tetes? Kalau pipet ukur ini bisa digunakan untuk mengambil cairan kimia dengan volume tertentu. Kalau pipet tetes tidak bisa dijadikan patokan ukuran karena beda-beda tiap tetesannya. Kalau ini sudah ada. Nah, cara menggunakannya menggunakan namanya ball filler. Ball filler itu diletakkan di ujung. Kemudian di sini ada A, kita buat vakum. Kalau mau mengambil di sini ada S, misalnya di sini kita masukkan di larutan, kemudian kita pencet di tengah ini titik S. Diangkat, tidak akan menetes. Kemudian untuk mengeluarkan itu menggunakan yang E. Jadi untuk menggunakan pipet tetes harus menggunakan ball filler. Ball filler akan bisa digunakan selama dia vakum, selama dia kempes. Kalau dia sudah kembali seperti ini, tidak bisa digunakan untuk mengambil maupun mengeluarkan. Selanjutnya ada pipet gondok. Pipet gondok sama dengan pipet tetes, hampir sama. Kalau pipet gondok hanya satu ukuran, misalnya di sini 10 mili, maka dia hanya bisa digunakan untuk mengambil volume 10 mili. 1 mili bisa nggak? Nggak bisa. Kalau pipet ukur, dia bisa untuk mengukur misalnya ini 5 mili, mengeluarkan 1 mili ini bisa, tapi kalau ini enggak, hanya satu ukuran. Cara menggunakannya sama dengan pipet tetes, harus menggunakan ball filler. Ada glass beaker, beberapa ukuran. Glass beaker yang harus kalian ketahui tidak digunakan untuk mengukur, dia hanya digunakan untuk wadah saja. Kalau mengukur menggunakan namanya gelas ukur. Ini gelas ukur, ini gelas ukur ukuran kecil. Kalau kita mau mengambil 5 mili maka menggunakan gelas ukur. 50 mili bagaimana?
ya gunakan gelas ukur yang lebih besar. Tapi kalau gelas beker tidak digunakan untuk mengukur. Selanjutnya ada labu ukur. Seperti ini. Labu ukur ini digunakan untuk mengencerkan larutan. Labu ukur ini volumenya tertentu. Kalau di sini 100 mili, maka dia digunakan untuk mengukur 100 mili atau membuat larutan 100 mili. Yang besar juga ada 100, ada 250, 500, 1 liter, dan seterusnya. Selanjutnya ada corong kaca, atau digunakan untuk apa? Untuk membantu kita ketika menuangkan cairan. Misalnya seperti ini, supaya tidak tumpah-tumpah, maka gunakan corong. Selanjutnya ada labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer ini digunakan untuk titrasi, nanti di kelas 11. Selanjutnya adalah botol semprot. Botol semprot digunakan untuk wadah Aquades. Jadi ketika kita mau menuangkan Aquades di labu ukur yang mulutnya kecil, gunakan ini. Disemprotkan saja seperti ini. Tinggal dipencet. Selanjutnya ini Erlenmeyer, tapi ada pipa penghisapnya, digunakan untuk ketika kita proses penyaringan. Di sini disaring, kemudian di sini dihisap menggunakan mesin vakum. Selanjutnya ada corong pisah. Corong pisah digunakan untuk memisahkan cairan yang berbeda, misalnya ada minyak dan air atau minyak atsiri. Nah, nanti digunakannya bagaimana? Ditaruh di statif, kemudian dibuka pelan-pelan, memudahkan untuk memisahkan. Selanjutnya ada kalorimeter, nanti digunakan di kelas 11 untuk mengukur panas reaksi. Mortar dan alu untuk menumbuk, kalau nanti kita praktek menumbuk-numbuk menggunakan ini. Plat tetes, kalau kita mau mereaksikan sesuatu atau uji kualitatif, perubahan warna dan lain-lain, biasanya menggunakan plat tetes. Ini ada tabung reaksi. Tabung reaksi di dalamnya ada tabung ragi. Digunakan untuk apa? Nanti ketika kelas 12 untuk reaksi esterifikasi. Ada termometer seperti biasa. Tabung Y. Tabung Y digunakan di kelas 10 semester 2 untuk stokiometri, kekekalan massa menggunakan ini. Jadi ketika mereaksikan dua bahan yang berbeda nanti bisa dicampurkan di sini. Ini bisa dibuka yang atas. Tabung U untuk elektrolisis nanti di kelas 12. Selanjutnya di sini ada neraca digital atau timbangan. Kalau kita mau membuat larutan atau menimbang chemical, maka kita gunakan timbangan digital seperti ini. Nanti wadah atasnya, wadah bahan yang akan kita timbang menggunakan cawan Petri, letakkan di atas sini, kemudian dinolkan dan ditambahkan massanya. Di sebelah sini ada magnetic stirrer, digunakan untuk apa? Ketika kita akan mengaduk dan memanaskan, jadi bisa untuk mengaduk dan memanaskan. Misalnya kita mau mengaduk nih, kalau kita mengaduk secara manual lama, gunakan magnetic stirrer. Nanti kita tinggal masukkan magnet ke dalamnya, kita nyalakan magnetic stirrernya, dia akan muter segininya. Di sini ada voltameter Hoffman, ini digunakan untuk elektrolisis air, kita pisahkan menjadi hidrogen dan oksigen di kelas 12 nanti. Ada statif dan buret. Buret digunakan untuk titrasi di kelas 11. Jadi penggunaan seperti ini dimasukkan zat basah. Kalau mau titrasi asam basah di atasnya, kemudian di bagian bawah di labu Erlenmeyer menggunakan zat asam dan dititrasi sampai terjadi perubahan warna. Ini sama masih Erlenmeyer tapi dengan ukuran yang berbeda. Labu bulat untuk destilasi, nanti pasangannya ada di sini. Ini tabung kondensor pendinginan. Jadi ketika kita melakukan destilasi, didinginkan dengan sini. Destilasi itu bahasa lainnya penyulingan.
Ini masih sama ujung alat destilasinya. Kemudian ini seperti yang tadi di depan, lampu ukur dengan ukuran yang 1000 mili atau 1 liter. Selanjutnya kita lihat yang simbol bahan kimia. Di laboratorium kimia, bahan-bahan yang kita gunakan itu banyak, chemical yang kita gunakan banyak, dan kita harus tahu bahayanya. Dari mana kita tahu? Dari label yang ada di kemasan, supaya kita bisa mengantisipasi atau kita bisa handling bahan tersebut dengan baik sesuai dengan bahayanya. Misalnya di sini ada asam propanoat. Nah, di sini terlihat bahwa simbolnya adalah api atau flammable. Kalau ada simbol seperti ini, artinya jangan dekatkan dengan api, jadi mudah terbakar. Kemudian korosif, kalau terkena tangan itu berbahaya. Di sini ada tanda seru, ada bahaya. Ada formaldehid atau formalin, tanda X, tanda harmful. Kemudian korosif, ada tanda korosifnya. Jadi kita harus hati-hati, ini masih kemasannya terrecycle. Kalau tidak, saya tidak berani tanpa menggunakan sarung tangan. Selanjutnya sama, ada harmful tanda X dan juga tanda highly flammable, ada gambar api, ada T-nya, ada plusnya. Lebih mudah terbakar dibandingkan yang tadi. Ini adalah etanol 95%, sangat mudah terbakar. Ini ada kalsium karbonat, tidak ada tanda bahayanya. Kemudian ada asam benzoat, tandanya korosif dan juga tanda karsiogenik. Dia bisa menyebabkan kanker jika kita terpapar asam benzoat. Ada timbal asetat, kelihatan nggak gambarnya? Gambarnya tengkorak, artinya dia toksik, berbahaya, bisa menyebabkan keracunan, kematian. Jadi itu saja, kita sudah belajar mengenal beberapa alat yang ada di lab kimia. Masih banyak, tapi nanti kita akan mengenalnya satu persatu. Ini alat-alat yang akan sering kita gunakan sepanjang kita belajar kimia di SMA, sepanjang kita praktikum kimia di lab kimia. Bahan-bahannya, jangan lupa ketika ada bahan kimia itu dilihat labelnya. Kemudian kalau kita melakukan praktek, nanti di meja ini khusus bahan, ketika kita mau mengambil bahan A dan bahan B, alat yang digunakan untuk mengambil, misalnya pipet tetesnya atau spatulanya, tidak boleh diganti-ganti. Jadi misalnya ada satu spatula untuk mengambil zat A, kemudian digunakan untuk mengambil zat B, itu tidak boleh. Jadi satu zat, satu spatula. Begitu juga kalau cairan menggunakan pipet tetes, maka pipet tetesnya hanya digunakan untuk satu jenis chemical, tidak boleh digunakan untuk banyak chemical. Demikian video pengenalan alat yang ada di lab kimia yang akan kita gunakan sepanjang kita belajar kimia, sepanjang kita praktikum kimia di SMA. Masih banyak alat-alat yang lain, nanti kita akan mengenal sambil berjalan, sambil kita melakukan praktikum. Bahan-bahan juga sama, yang penting kita harus tahu simbol bahayanya, kemudian cara handlingnya supaya ketika kita praktikum itu aman dan tidak ada hal-hal yang dapat membahayakan diri kita. Sampai ketemu di video